20 juta, kemudian kembalinya harus 20 juta, tidak boleh ada riba. Masing-masing ikhlas, ya. Kira-kira yang paling ikhlas yang mana? Yang paling ikhlas itu ya, yang meminjamkan yang masih belum terlalu ya. Kalau masing-masing mengikhlaskan itu, maka selesai. Tapi kan pasti ada problem tadi ya. Kesimpulannya, hukum asalnya pengembalian pinjaman itu wajib sesuai awalnya. Semisal, jadi rodul misli tanpa mempertimbangkan terjadinya kenaikan atau penurunan nilai uang. Ya, jika pihak pemberi pinjaman tidak menerima, maka solusinya tadi melalui proses-proses 1, 2, 3. Jadi seperti itu. Kira-kira kayak gini selesai enggak jawabannya? Selesai belum? Belum ya? Sudah belum Bapak Ibu? Belum ya? Nah, kalau belum berarti memang judulnya benar, bahwa kita itu harus tuntas hijrahnya, harus tuntas. Karena kalau sekedar kita dudukan fikih ini, masalah fikih ini kepada kondisi sekarang, pasti masih menggantung gitu. Masih ada sesuatu yang ini belum sesuai, belum rela gitu. Jadi seperti itu. Jadi judulnya sesuai. Kita harus tuntaskan hijrahnya dan berislam kafah, itu memang harus dilakukan. Pembahasan tadi itu muncul karena adanya kurs mata uang yang tidak tetap nilainya. Rupiah hari ini sama rupiah 10 tahun berikutnya bisa jadi berbeda. Tapi kira-kira emas hari ini sama emas yang akan datang 10 tahun kemudian kira-kira sama enggak kalau untuk dibelikan sesuatu? Sama ya? Karena pernah ada juga hadisnya bahwa Rasulullah itu memberi 1 dinar kepada seorang sahabat untuk membeli kambing. 1 dinar zamannya Rasulullah. Zamannya Rasulullah itu berarti belum ada rupiah ya, belum ada jelas. Belum ada rupiah. Jadi zamannya Rasul berarti kan 14 abad. Nah, 14 abad yang lalu. Ya, 14 abad yang lalu Rasulullah memberi 1 dinar kepada sahabat untuk beli kambing. Dan 1 dinar itu laku buat beli kambing. Dan sekarang kalau Bapak Ibu punya 1 dinar, bisa beli kambing enggak? Bisa. Harga kambing di sini berapa? 2 jutaan. 2 juta 3 jutaan ya. 1 dinar juga sama sih. Artinya nilai dinar atau uang emas itu stabil, istiqomah lah bahasanya, istiqomah gitu ya. Jadi stabil dari dulu sampai sekarang sama saja. Kalau sekarang kita coba ibu-ibu, bapak-bapak nabung uang paling besar di Indonesia rupiah 100.000, simpan saja. Nanti 10 tahun atau 20 tahun berikutnya 100.000 itu buat beli apa? Makan itu. Kira-kira laku enggak? Bisa jadi udah ada laku. Ya. Nanti jadi uang mainan gitu. Jadi antara tempo dulu dan sekarang itu nilainya tidak sama dan tidak bisa bertransaksi muamalah lagi. Kuncinya kita tidak cukup sekedar hijrah, artinya meninggalkan riba saja, kemudian masalahnya selesai. Padahal banyak hal yang saling terkait. Jadi terutama kalau saya bahasanya di sini adalah ekonomi Islam, karena ekonomi Islam itu keterkaitannya panjang kali lebar kali tinggi gitu loh. Muter-muter banyak gitu urusannya.
Kalau sekedar hijrah, saya lepas dari bank, saya tidak mau bayar utang riba, itu saja kita masih dihadapkan pada masalah-masalah lainnya. Lalu bagaimana seharusnya kan? Pembahasan ini harus dipahami. Mata uang yang dicontohkan oleh Rasulullah itu uang kertas atau apa? Dinar dirham. Dinar dirham itu pakai emas atau perak, ya. Ini warisan dari Rasulullah, itu pakainya uang dinar dirham, pakai uang emas dan perak. Tapi pakai uang kertas boleh enggak? Kalau dulu Rasulullah pakainya dinar dirham, berarti kan logam kan? Kalau kita pengen pakai uang kertas boleh enggak? Boleh. Boleh. Boleh ya. Kalau disobek-sobek kira-kira masih laku enggak? Tidak laku ya. Berarti kesimpulannya boleh pakai uang kertas? Tidak. Jawabannya? Tidak. Jawabannya boleh. Iya. Jangan boleh. Tapi masih koma. Dia harus di backup oleh emas. Jadi ketika pemerintah itu mencetak uang kertas, dia harus siapkan juga emasnya. Uang kertas itu senilai dengan emas yang disimpan, baru itu boleh. Tapi kalau sekedar nyetak saja, tukang cetak itu gampang gitu, nyetak saja kan. Amerika sekarang itu sekedar nyetak saja. Padahal dulu dunia ini sebelum tahun 1942 uang kertas baik di Eropa, di Amerika, di lain-lain, tapi dia di backup dengan emas. Jadi dulu sebelum tahun 1942 mata uang itu masih disandarkan sama emas. Jadi misalkan euro, kalau dulu belum ada euro ya. Kalau di Eropa apa? Kalau dulu pound sterling dicetak, maka dia di banknya mereka disiapkan juga emas. Jadi uang itu bernilai sama dengan emas. Jadi seimbang. Jadi keluarnya uang kertas berapa, emasnya juga ada tersimpan. Dulu dunia ini sebelum tahun 1942. Jadi pakai uang kertas sama dengan dia menukar dengan emas, sama aja. Kalau dulu. Tapi ketika tahun 1942 ada namanya konferensi Bretton Woods. Ini liciknya Amerika. Liciknya Amerika itu gini. Seluruh mata uang dunia harus di backup atau disandarkan sama dolar Amerika. Tapi Amerika kalau mau mencetak uang, ya, dia harus disandarkan sama emas dulu. Jadi mata uang dunia itu harus disandarkan sama dolar Amerika, tapi Amerika sendiri kalau mau mencetak dia harus disandarkan sama emas. Artinya dia harus punya emas untuk bisa mencetak dolar. Artinya dolar mereka bernilai sama dengan emas, tapi uang dunia tidak bernilai emas. Uang dunia tidak bernilai sama dengan emas. Oh gitu. Tapi ketika sekarang Amerika tidak lagi backup dengan emas, tidak lagi. Jadi sudah lepas emasnya. Pokoknya ada emas atau tidak, pokoknya nyetak aja. Itu yang terjadi. Jadi sebenarnya kalau kita pakai uang kertas yang tidak di backup dengan emas, kita kira-kira yang salah siapa? Jadi kita asal nyetak uang tanpa ada backup emas yang disimpan di bank, tidak ada backupnya. Jadi asalkan kertas saja dicetak di print. Nah, Ibu Adni misalkan percetakannya cetak aja emas, uang kertas bolak-balik gitu ya, bisa aja gitu terjadi tanpa harus punya emas. Jadi kalau dulu Rasulullah mencontohkan kita pakai uang dinar dirham, pakai uang emas perak,
kemudian kita pakai uang kertas tapi tidak di backup dengan emas. Jadi yang salah ya kita. Sebenarnya salah itu ya kita sendiri. Salahnya kita, kenapa kita membuat mata uang yang tidak bersandarkan sama emas. Kita boleh, intinya boleh secara pikir boleh pakai uang kertas, tapi harus di backup dengan emas. Gitu. Jadi salah kita sendiri, kenapa pencetakan uang itu tidak ada unsur emasnya untuk di backup gitu. Sehingga bermasalah secara fikih. Ya, secara fikih bermasalah gitu. Tapi ketika kita menggunakan uang sebagaimana dicontohkan Rasulullah dengan dinar dirham, maka problem-problem itu sebenarnya tidak muncul. Justru yang terjadi sekarang syariahnya yang diutak-atik, ya kan? Tadi secara fikih kembalikan uang 20 juta selesai, tapi kan tidak plong kan, tidak plong, maka diutak-atik syariahnya. Nah, yang diutak-atik itu malah syariahnya, bukan kitanya yang harus mengikuti syariah, tapi syariahnya yang diutak-atik, gitu ya. Jadi ini problemnya, karena itu memang kita harus berhijrah itu secara tuntas, sehingga tadi permasalahan utang piutang tadi plong. Jadi ketika kita pakai apa yang dicontohkan Rasulullah, pakai uang dinar dirham misalkan, pakai uang emas, maka dulu utangnya 20 juta dinar, tetapi kebesaran itu ya. 20 dinar gitu ya, 20 dinar, maka kembaliannya 20 dinar juga, maka selesai. Ini kan karena apa? Dulu 20 dinar bisa beli mobil misalkan, sekarang bisa juga beli mobil. Jadi jangan syariahnya yang diutak-atik supaya mengikuti hawa nafsu kita, gitu kan? Nah, jadi kita harus kembali hijrahnya benar-benar kafah, gitu ya. Benar-benar berislam secara kafah sempurna menyeluruh. Inilah solusi yang sesungguhnya. Jadi seperti itu. Dan ini baru satu contoh saja. Masalah utang piutang mungkin. Belum yang lainnya. Ini masalah misalkan ada hukum dalam Islam itu potong tangan. Ngeri ya? Kalau sekarang ngeri. Karena apa? Bayangan kita potong tangan itu orang namanya orang butuh uang, mereka mencuri, ya kan? Dia pengen makan, pengen minum kan, beberapa ada yang ibu-ibu, bapak-bapak yang mencuri di minimarket itu kemarin ada kan? Nah, bisa jadi mereka butuh untuk bahan makanan, gitu kan? Untuk kehidupan mereka, mereka mencuri. Kalau kondisi sekarang potong tangan gimana? Kelihatannya ngeri. Maka dari itu di sistem Islam itu tidak hanya sekedar satu selesai, dua selesai, tiga selesai, tidak. Kita harus kafah sempurna menyeluruh. Maka dari itu sebagaimana generasi sahabat ketika diturun ayat tentang khamr, maka seluruh Jazirah Arab itu ditumpahkan khamr-khamrnya. Karena dulu bangsa Arab itu sukanya minum khamr, mabuk-mabukan, memang sukanya begitu dulu. Tapi ketika turun ayatnya tentang khamr, larangan khamr, maka ditumpahkan semuanya. Artinya mereka benar-benar sempurna, kafah, jadi langsung meninggalkan itu semua. Nah kita pun begitu harusnya. Jadi jangan sedikit-sedikit, ini tidak bisa. Karena apa? Semuanya itu saling terkait. Potong tangan misalkan, saya gambarkan kalau potong tangan itu dilakukan ketika sistem Islam itu benar-benar sempurna. Orang yang tidak punya apa-apa, dia dikasih rumah. Bisa kerja enggak? Tidak bisa kerja, dia dikasih santunan. Kalau bisa kerja, dia dikasih lapangan kerja.
kemudian kebutuhan berobat dipenuhi, kemudian apalagi yang dibutuhkan dipenuhi semuanya. Kira-kira kalau setiap masyarakat itu rumah ada, sandang, pangan, papan, semuanya kebutuhan primer pokok itu terpenuhi, kira-kira sampai-sampainya dia mencuri itu kebangetan atau kebangetan? Ya kan? Mencuri itu buat apa gitu? Kalau semuanya sudah terpenuhi, kebutuhan makan sudah cukup, rumah sudah ada, buat apa dia mencuri? Kira-kira kalau potong tangan sesuai enggak? Kenapa? Kebangetan gitu loh. Sudah semua itu sudah dipenuhi, kenapa kok harus mencuri? Kan gitu. Ini gambarannya kalau sistem Islam itu sempurna. Jadi masyarakat sudah terpenuhi semuanya, kebutuhan dasarnya, pendidikan juga disediakan, keamanan dan lain sebagainya disediakan, dipenuhi. Maka ketika kita benar-benar berislam secara kafah, gitu ya, sempurna menyeluruh, maka kendala-kendala fikih semacam ini sebenarnya sudah tidak ada lagi bahasanya begitu. Makanya kalau sekarang yang terjadi dalam rangka keadaan dunia yang belum kafah, maka memang kita dibutuhkan para mujtahid kontemporer untuk memecahkan problem sekarang. Tapi sekalipun mereka itu ada, pasti tidak plong tadi. Kalau mau plong, berislam secara kafah sempurna, sesuai apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya.